Seorang murid Kristus yang bersukacita adalah seorang yang kuat. Iblis tidak akan mudah untuk mencobai orang yang penuh dengan sukacita. Seorang murid Kristus yang bersukacita adalah orang yang sehat. Sakit penyakit tidak akan mudah menyerang. Kali ini kita akan belajar tentang 3 hal yang bisa mencuri sukacita. Saya bacakan dari Filipi 4 ayat yang keempat. Begini firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tuhan mau supaya setiap kita senantiasa bersukacita. Dalam bahasa Inggris, sukacita dikatakan sebagai joyful. Kegembiraan yang penuh, kegirangan yang penuh. Jadi kata sukacita ini mempunyai arti yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan kata gembira. Yang perlu kita ketahui adalah ada 3 hal yang bisa mencuri sukacita. Yang pertama adalah, saya bacakan dari Mazmur 32 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di Mazmur ini Daud berkata bahwa dia sampai mengalami penderitaan jasmani atau sakit badani karena satu hal. Dia tidak mengakui dosa atau kesalahan yang dia lakukan. Bila saat ini Anda kehilangan sukacita, sediakan waktu untuk koreksi diri. Apakah ada dosa yang belum diakui di hadapan Tuhan? Akui itu, dan Allah akan memberikan pengampunan kepada Anda. Maka sukacita Anda akan kembali penuh. Hal yang kedua yang perlu kita tahu yang bisa mencuri sukacita adalah, saya bacakan dari Yeremia 15 ayat yang ke-16. Begini firman Tuhan. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Satu hal yang bisa mencuri sukacita adalah ketika kita lalai membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis di Alkitab berbeda dengan koran, berbeda dengan majalah, atau berbeda dengan textbook. Firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab bukan hanya berisi informasi atau ilmu pengetahuan saja, tetapi firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab ini hidup. Firman mempunyai kuasa. Ketika kita membaca firman, kuasa dari firman yang kita baca ini akan memberikan kesukaan, akan memberikan sukacita yang melimpah di dalam hati kita. Hal yang ketiga yang bisa mencuri sukacita kita. Mari saya bacakan dari Yohanes 16 ayat yang ke-24. Begini firman Tuhan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun di dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Satu hal yang bisa mencuri sukacita kita adalah ketika kita lalai, lupa berdoa. Bila kita hanya bergantung kepada sumber daya atau kekuatan kita sendiri, kita akan celaka sebab kekuatan kita terbatas. Tetapi bila kita mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan, kita mengandalkan sumber daya yang ada pada Tuhan, sumber daya itu tidak terbatas. Dan sumber daya dari Tuhan tidak akan pernah habis.
Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang baik dan sempurna. Dan ingat, kasih setianya tidak akan pernah meninggalkan kita. Doa adalah kunci untuk membuka barang-barang berharga dari Tuhan untuk Anda. Saat-saat ini ketika kita harus diam di rumah, sediakan banyak waktu untuk berdoa. Mari saya bacakan ayat sebelumnya. Yohanes 16 ayat yang ke-23 menuliskan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam namaku. Bila ada persoalan atau beban, ambillah waktu untuk mendoakan beban atau persoalan Anda. Dan ketika kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, percayalah Tuhan akan memberikan kepada Anda. Beban-beban Anda akan dilepaskan. Persoalan Anda akan diberikan solusi. Sehingga sukacita Anda menjadi penuh. Sebagai ayat penutup, saya bacakan satu ayat. Nehemia 8 ayat yang ke-11b. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Seorang murid Kristus yang penuh dengan sukacita, dia akan aman dan sejahtera karena dia ada di bawah perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Haleluya.